Bikin konten di TikTok, tiba-tiba penghasilannya meledak, kebanjiran order di saat yang tiba-tiba. Tanpa tahu, kenapa ya? Padahal nggak ada postingan yang sebetulnya FYP di TikTok. Bikin konten di TikTok, tiba-tiba penghasilannya meledak, kebanjiran order di saat yang tiba-tiba. Tanpa tahu, kenapa ya? Padahal nggak ada postingan yang sebetulnya FYP di TikTok. Juga kita nggak melakukan pasang iklan. Nah, ini adalah fenomena di mana afiliator yang saya temui tiba-tiba merasakan hal tersebut tanpa tahu bahwa sekarang ada yang namanya GMV Max. Nah, GMV Max ini adalah sebuah fitur baru yang ada di TikTok yang afiliator ini masih banyak yang buta mengenai fitur baru GMV Max yang ada di TikTok, padahal akibatnya ini sangat positif. Peluang mendapatkan komisi jutaan bahkan belasan juta lewat sistem ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh para afiliat. Padahal sistem ini tuh bisa jadi tidak mendadak, tapi dalam video kita kali ini di dalam Digital Dev Video Chef Abbas kita akan melihat ada tips dan trik dan step by stepnya supaya kamu bisa merancang, supaya kamu kecipratan tipe iklan baru seller TikTok ini yang pada akhirnya konten video kamu itu bisa dapat kecipratan di boosting oleh iklan dari seller. Nah, dalam TikTok itu ada yang namanya update fitur terbaru yang kita sebut dengan GMV Max. Nah, GMV Max ini adalah fitur yang kalau di TikTok ini berbeda dibandingkan dengan GMV Max yang ada di Shopee. Karena TikTok dan Shopee itu perbedaannya adalah TikTok punya sinergi antara seller dan affiliate yang tidak dimiliki oleh sinergi yang ada di Shopee. Maksudnya seperti apa? Kalau GMV Max yang ada di TikTok, ini ternyata dia ada kemungkinan bagi seller itu untuk mengiklankan videonya affiliate jika affiliate itu sudah pernah bikin konten dengan produk yang dimiliki oleh seller. Jadi misalnya ada seorang affiliate, dia mengontenin produk sepatu yang sepatu A. Ternyata ada 10 affiliate yang ngontenin produk yang sama. Nah, dari 10 orang affiliate ini ada yang berkesempatan untuk di-boosting videonya oleh si seller tadi. Dan seller bisa masukin budget untuk di-boosting tadi. Nah, itulah kenapa banyak akhir-akhir ini itu yang saya ketemu affiliate itu senang. Kenapa kok tiba-tiba komisi saya bisa naik, padahal dan view-nya juga bisa tambah, padahal dia nggak FYP, lalu juga nggak pakai ads. Nah, tanpa diketahui sebenarnya mereka kena yang disebut dengan kebanjiran order lewat GMV Max. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada alasan bahwa si affiliate itu bisa ordernya naik drastis, yaitu adalah menggunakan GMV Max walaupun dia tidak viral dan tidak FYP. Sistem baru ini diiklankan tanpa brand ini, ternyata kita tidak keluar modal sama sekali. Karena sebagai affiliate sebetulnya kita bisa tetap mempromosikan postingan yang sudah kita buat. Saya affiliate, saya buat postingan mempromosikan mengenai tas, saya bisa boost post atau dipromotkan video yang sedang berpromosi menggunakan tas tersebut. Namun kan kita keluar budget. Nah, skema GMV Max ini, itu membuat kita sebagai seorang affiliate kecipratan budget iklannya dari seller. Sehingga kita nggak perlu iklan sendiri. Jadi ini tanpa modal dan bisa kecipratan rezeki. Nah, di era GMV Max yang baru ini, itu kita bisa melihat dan merancang bagaimana caranya supaya kita menjadi salah satu yang kecipratan rezeki ini. Nah, saya akan kasih beberapa tips, terutama 3 tips utama supaya kamu termasuk salah satu yang di-boosting dan kecipratan iklan dari seller. Yang pertama adalah di dalam era GMV Max ini sebenarnya kamu bisa ngecek produk-produk apa saja yang itu kita tahu bahwa sellernya itu lagi ngiklan. Nah, kalau kita sama-sama membuat produk sepatu A dan sepatu B, kita mau promokan di video affiliate kita sebagai seorang afiliator TikTok ya. Kita memilih sebuah produk yang sama, mungkin sama-sama produk sepatu, tapi ada 2 produk sepatu dari 2 seller yang berbeda. Kita harus cek dulu apakah seller tersebut sepatunya itu diiklankan apa enggak. Nah, cara ngeceknya adalah kita bisa masuk ke dalam TikTok shop-nya mereka, jadi ke tokonya mereka, dan di toko mereka itu sebenarnya sudah ada keterangan produknya itu berlabel namanya multiple earning sources. Nah, jadi cari label multiple earning sources, dan di sana itu ada, kalau diklik multiple earning sources-nya itu ada 2 keterangan. Yang
dari traffic organik dan yang traffic berbayar. Nah, kalau yang berbayar ini itu dari situ ada isinya atau paling nggak ada tulisan multiple earning sources, itu udah tanda-tanda sangat positif bahwa produk tersebut itu diiklankan oleh seller tersebut. Dan artinya apa? Kalau kamu ngontenin produk yang diiklankan oleh seller, akan ada kemungkinan kamu tuh dapat budget untuk diiklankan dari videomu. Tapi ternyata kamu bayangkan deh, sebuah produk yang ada di TikTok yang ngontenin itu orangnya nggak cuma 1-2, tapi apalagi produk yang sangat favorit, produk yang sedang trending lagi naik. Yang ngontenin itu bisa ratusan bahkan ribuan orang ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya dari ratusan dan ribuan orang itu TikTok menentukan bahwa budgetnya seller ini jatuhnya ke kamu? Nah, disinilah pentingnya mengetahui bagaimana algoritma GMV Max Seller supaya kamu juga bisa kedapatan kebanjiran order dari budgetnya seller. Jadi dalam skema untuk GMV Max ini, seller itu ternyata memberikan budget ke TikTok dan yang memilih siapa yang dapat itu adalah TikToknya. Dan cara pemilihan TikTok itu adalah dengan memilih produk yang videonya itu performanya bagus. Nah, jadi di sini pentingnya tips kedua adalah jangan satu produk tadi yang sudah kamu temukan ada GMV Max-nya hanya dibuat video sekali aja. Kalau bisa, kalau kamu udah nemu ada sebuah produk yang udah jelas multiple earning sources, kamu lihat di sana ada standar dan ada ads-nya ternyata itu diiklankan, maka produk ini kalau bisa kamu kontenin sebanyak-banyaknya. Mau itu kamu buat 2 video, 3 video, 5 video, 30 video, 40 video gitu ya. Buat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Semakin banyak kamu buat video, misalnya 10 video. Dari 10 video ini akan lebih besar kemungkinan kamu untuk salah satu atau salah duanya dari 10 video tadi kecipratan GMV Max dari seller. Nah, kalau saran saya di sini adalah paling tidak kalau kamu sudah menemukan tadi, maka buatlah 5 video dari produk yang sama itu. Jadi ini penekannya itu adalah dari produk yang sama ya. Jadi bukan dari produk yang berbeda, tapi dari produk yang sama. Nah, selanjutnya tinggal kita melihat sebenarnya bagaimana setelah kita buat banyak video tadi, bagaimana kita memastikan lebih banyak video yang tembus akhirnya diiklankan oleh seller. Itu adalah dengan performance video tadi. Jadi, GMV Max ini itu punya AI-nya atau caranya untuk memfilter video mana yang akan pada akhirnya lolos dikasih budget dari seller. Nah, cara AI ini memilih itu dari performance. Dan kalau kita lihat sebagai video atau video TikTok, performance yang paling penting adalah watch time. Jadi kalau video kamu di sini, kamu membuat video yang watch time-nya itu bagus, misalnya kamu videonya membuat 1 menit, lalu watch time kamu di atas 6 detik, itu rasionya tuh udah cukup. Kalau kamu buat video 10 atau 15 detik, maka video watch time kamu itu rasionya harus bagus juga. Nah, jadi lamanya orang menonton video kamu itu sebenarnya menentukan jadi sinyal buat AI-nya dari TikTok untuk ngasih sinyal ini nih, video yang harus di boosting atau dikasih budget dicipratin dari budgetnya seller. Nah, itu yang pertama. Lebih bagus lagi kalau video kamu yang tadi watch time-nya bagus itu ternyata tidak hanya watch time-nya bagus, tapi sudah ada dari video tadi itu selain watch time-nya bagus itu biasa view-nya bagus, itu sudah ada yang klik ke keranjang dan bahkan sudah beli. Jadi udah terjadi penjualan. Nah, dengan strategi ini, 3 strategi tadi, yang pertama adalah produk yang berlabel multiple earning sources. Kedua adalah bikin videonya nggak cuma 1, tapi beberapa video, dan juga kamu pastikan bahwa video kamu itu nggak asal buat video aja, karena percuma kamu buat 40 video, tapi semua videonya itu watch time rendah, nggak ada yang melihat, hooknya kurang kuat, itu juga percuma, karena kamu pun nggak akan kecipratan budget dari iklan seller. Jadi pastikan kamu membuat videonya itu tidak terlalu terburu-buru yang penting jadi, tapi tetap mengikuti bagaimana cara pembuatan video yang berkualitas di TikTok, yaitu supaya menghasilkan watch time-nya bagus dan kalau bisa sudah ada penjualan. Nah, biasanya kalau sudah tiga-tiganya ini kamu lakukan, nanti si AI-nya TikTok ini itu akan memilih video kamu dan akan budgetnya itu akan dialokasikan ke video kamu. Jadi perlu diketahui juga bahwa alokasi budget dari
seller untuk GMV Max-nya tadi, itu pemilihannya bukan otomatis. Jadi kamu nggak bisa, misalnya aku sudah memilih produk dari seller yang tadi tas, lalu ada produk tas itu adalah punya si toko A, lalu kamu komplain ke toko A, kenapa ya produkku ini kok tidak dipilih sebagai GMV Max kamu, padahal produkku ini bagus nih, videonya sudah saya kontenin bagus, kita komplain ke tokonya. Toko itu nggak ngerti apa-apa, dia biasanya hanya tahu bahwa budget yang dikasih itu adalah X ke TikTok. Nah, yang memilih video yang dapat itu siapa, yang di-boosting, itu adalah AI-nya dari TikTok. Nah, ini artinya pemilihannya juga sebenarnya adil, pemilihannya itu fair, karena bukan subjektif dari sellernya yang memilih, tapi sebenarnya yang punya performa bagus, itu yang pada akhirnya akan dapat jatah iklan tanpa modal dari seller. Nah, jadi itulah dia sebabnya di era baru ini kita sebagai affiliate ini sebenarnya harus bukan mengakali algoritma, tapi kita berpartner dengan algoritma yang sekarang sedang ada di TikTok. Buat afiliator pemula, sesungguhnya ini jadi hadiah ya, karena kita nggak harus punya modal untuk beriklan sendiri dari diri kita, tapi kita bisa membayangkan bahwa kalau kita nggak punya modal iklan, iklan kita itu tadi akan ditanggung oleh seller selama kita membuat konten itu yang betul-betul berkualitas. Dan perhatikan bahwa bukan banyak-banyakan konten, tapi kontenmu sedikit pun, asalkan memang itu berkualitas dan bagus, justru lebih mungkin untuk kecipratan budget dari seller. Jadi itu ibaratnya kayak kita affiliate ini dapat tambahan bensin supaya jalannya bisa lebih jauh lagi dan lebih cepat lagi dengan adanya tambahan budget dari seller. Jadi hadiah buat seller, hadiah buat affiliate ini berupa bensin gratis ya dari seller. Yang pertama adalah kita bisa ngiklan tanpa modal, karena iklannya ditanggung dari mereka. Yang kedua, otomatis itu bisa menambah komisi kita kalau misalnya kita terpilih, karena begitu kita dapat boostingan itu pastinya performa video kita itu bagus. Kedua, ditambahin budget lagi sama seller dan penjualan kita akan naik lagi, dan otomatis komisi kita akan jadi lebih tinggi lagi. Dan jangan lupa ya, jangan lupa apa? Jangan lupa, begitu kamu dapat komisi, itu kamu adalah modal untuk beli sampel baru lagi. Jadi berinvestasi ke sampel lagi, supaya kamu bisa menemukan winning product dengan GMV yang dibus sama seller selanjutnya, supaya profitmu bisa menggulung dan bukan sekedar dapat kecipratan sekali aja. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa sebagai affiliate itu bukan sekedar dari FYP saja, tapi juga bukan menggunakan modal ads, melainkan bisa di-boost dari GMV Max dari seller. Ini adalah tips baru bagaimana cara menaikkan komisi di era GMV Max seller saat ini tahun 2025 saat saya merekam video ini. Jadi semoga tips ini bisa berguna buat kamu. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!